kita seperti yang kemarin kita diskusi pada grup DPP, kita saling berbagi, saling yang kemarin pernah saya komentar di grup DPP, yang besar mari belajar pada yang kecil mari belajar pada yang besar silakan berbagi kepada teman-teman LKP supaya kita sama-sama bisa bangkit, kita bisa sama-sama mengelola lembaga kursus ini supaya kita tetap sama-sama memiliki tentunya adalah peserta didik pada masa-masa COVID-19 ini yang melanda di seluruh dunia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, selamat mengikuti kegiatan seminar kita hari ini. Hari ini luar biasa materinya, bagaimana kita membangun tentang motivasi diri kita. Makanya hari ini Bapak dan Ibu, sengaja saya menghadirkan sang motivator. Jujur saja kalau harus saya sampaikan, Pak Syahrial ini hari ini adalah pengabdian beliau terhadap Forum PLKP. Biasanya kalau beliau diundang oleh BUMN, bank, dan segala macam, ini bayarannya itu di atas 5 juta itu per sekali beliau tampil. Tapi hari ini adalah beliau bayarannya cukup dengan terima kasih gitu ya. Inilah kelebihan kita teman-teman di dunia kita pelatihan ini, selalu ingin berbagi, tentu sambil kita beribadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, seperti biasa, mari kita buka pertemuan ini dengan kita membacakan, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Maka oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka doa ini dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Yuliana, kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Sekjen. Berikutnya Pak Syahrial mungkin bisa ditampilkan kembali. Ya, selamat datang ya Bapak Ibu di seminar digital learning untuk negeri. Ya. Materi kita di pertemuan kali ini adalah personal change, cara mudah berubah dan adaptasi terhadap perubahan. Saya sedikit mengutip kata-kata yang dibuat oleh narasumber, Bapak Syahrial STMPD MNLP. Wah, ini gelarnya panjang banget ya. Daripada sibuk meminta dunia dan orang lain berubah, ubahlah dirimu, maka dunia dan orang-orang di sekitarmu akan berubah. Itu dicuplik dari Khalil Gibran. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan dahulu acara ini ya bisa terselenggara itu berkat adanya kerjasama dan dukungan dari DPP Pusat, Ketua Umum DPP Forum PLKP, Bapak Dr. Andus Haji M. Ali Badarudin SHMM, juga Bapak Sekjen yang sudah tidak asing lagi Pak Zulkifli M. Adam SPDMM. Terima kasih untuk dukungan beliau-beliau ini. Saya akan memperkenalkan berikutnya untuk narasumber kita. Ya, ini saya diberi CV tadi malam ya, cukup panjang. Saya akan bacakan saja kualifikasi utama. Ya, saya diberikan skrip nih oleh Pak Syahrial, luar biasa ya. Pak Syahrial ini tidak jauh ternyata lahirnya dari Sigli Aceh ya, jadi masih rumpunnya Pak Sekjen. 13 Mei 1977, ternyata beliau masih muda Bapak Ibu, masih muda ya, di bawah saya nih. Tapi belum kalah muda dengan saya ya, belum dibuktikan ya. Beralamat di Komplek Permata Biru, Blok T nomor 145 Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Jadi kalau ada yang tertarik nanti bisa berkoresponden ke Bandung. Nomor telepon saya pikir nanti ya bisa berurusan sama moderator kalau ada yang perlu, atau di slide-nya, di flyer-nya saya lihat ada di situ. Kualifikasi utama dari narasumber adalah berpengalaman memberikan training atau pelatihan tentang motivasi kepemimpinan, perubahan perilaku, pelayanan prima, pelatihan bagi pelatih atau TOT, komunikasi persuasif, dan lain-lain yang berhubungan dengan pengembangan diri. Kemudian beliau juga berpengalaman merancang dan mengembangkan modul pelatihan atau modul pembelajaran. Berpengalaman merancang, mengembangkan, dan menyampaikan pelatihan khusus mengenai standar operating prosedur atau SOP,
ini dia Bapak Ibu yang kita butuhkan pada saat kita mau akreditasi, biasanya sering ditanyakan ya, pada dinas-dinas terkait ya. Kemudian berpengalaman melakukan training need analysis atau TNA dan evaluasi pelatihan level 1 hingga level 4. Berpengalaman secara komprehensif membantu Kementerian Dalam Negeri di Direktorat Administrasi Kependudukan, program reformasi administrasi kependudukan, bekerja sama dengan Jerman. Saya nggak bisa bacanya tuh ya, terlalu sulit. Kemudian berpengalaman membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun aturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Beliau adalah Magister Manajemen Pendidikan Agama Islam, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara Bandung tahun 2018. Basic sarjananya adalah sarjana teknik industri. Di sini sudah tertulis banyak kemampuan trainer, fasilitator, kemudian pelatihan bersertifikat, kemudian pengalaman kerja konsultan, kemudian banyak lagi ya, wah panjang sekali nih. Kemudian pengalaman menyusun buku, modul pelatihan pribadi. Kemudian pengalaman sebagai trainer. Sudah banyak sekali pengalaman beliau. Artinya pada kesempatan ini kalau beliau memberikan materi itu rasanya sudah sangat kompeten buat kita semua. Baik Bapak Ibu, demikian perkenalan untuk narasumber kita. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Iya, mangga Pak. Iya. Saya adalah Yuliana Elias. Basic saya sebetulnya perawat, Bapak Ibu. Basic saya adalah perawat. Tapi saya melakukan studi lanjut untuk ilmu pendidikan kedokteran atau manajemen pendidikan kedokteran kesehatan di UGM. Lulus tahun 2013. Ya, saya selesai tesis waktu itu 2011. Kemudian melakukan aktivitas di perguruan tinggi selama 2 tahun full, sehingga saya menunda wisuda 2013. Kemudian saya menjadi pengelola salah satu LKP di Bandung. Tadi Bang Jo sudah menyampaikan IEP itu sejak 2015. Kemudian saya bergabung juga di pengurus DPD Jabar dan di DPC Bandung itu sebagai wakil ketua bidang organisasi dan kelembagaan Forum PLKP Kota Bandung. Demikian perkenalan singkat saya. Nah, kita dipandu juga oleh host yang tidak kalah keren. Nah, ini Bapak Sahril Kiram, SE. Beliau Ketua DPD Forum PLKP Aceh juga ternyata ya, hari ini didominasi oleh orang Aceh, Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Ya, saya harus bacakan tata tertib supaya kita tertib. Acara ini akan berlangsung dari mulai jam 10 sampai jam 12. Tadi ada toleransi 10 menit dari Bapak Sekjen. Saya sudah minta izin untuk saling menyapa ya. Saya lihat tadi dari awal banyak yang sudah kangen satu dengan yang lain karena kita jarang ketemu. Rupanya kita semua butuh piknik ya, Bapak Ketua dan Bapak Sekjen. Mungkin perlu agenda berikutnya, jangan hanya seminar tapi piknik. Tapi sayang piknik nggak bisa online gitu ya. Sayangnya piknik nggak bisa online. Iya, baik. Jadi nanti mungkin materi-materi berikutnya yang rada-rada jangan terlalu stres lah ya, Bapak Ketua, Pak Sekjen. Baik. Acara ini berlangsung 2 jam, itu sudah termasuk sesi pertama pemaparan materi selama 60 menit. Kita lebih banyak waktu juga untuk tanya jawab 60 menit. Selama pemaparan materi diharapkan para peserta untuk menonaktifkan, ini sudah diatur oleh host. Terima kasih Pak. Kemudian pada sesi tanya jawab, jika mau mengajukan pertanyaan silahkan klik raise hand ya, atau tangan itu ya, untuk dada-dada. Nanti moderator akan memberikan waktu kepada yang bertanya, kemudian host akan membuka untuk suara yang bertanya. Jadi nanti diatur oleh moderator dan host. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung saja ke materi. Saya serahkan kembali ke Pak Sahril untuk membuka suara untuk pemateri kita Pak Sahril. Dipersilakan Pak. Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Alhamdulillah, saya sangat senang bisa
bertemu dengan Bapak Ibu, karena biasanya ketemunya dengan para pengurus FPLKP Kota Bandung. Alhamdulillah bisa ketemu dengan dari berbagai provinsi, dari berbagai kabupaten kota. Sudah diperkenalkan tadi, nama saya Sahrial, saya sekarang tinggal di Bandung. Alhamdulillah sudah dari sejak 95 saya di Bandung, jadi sudah setengahnya udah jadi orang Bandung lah, udah jadi orang Sunda. Asalnya memang dari Aceh, tapi sudah setengah orang Aceh, setengah orang Bandung ya, karena istri saya juga orang Bandung. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, saya ingin, mungkin ini pasti sudah sering menggunakan Zoom ya. Kalau sudah sering menggunakan Zoom, saya ingin coba kita latihan dulu penggunaan gadget atau handphonenya atau laptopnya untuk penggunaan chat di Zoom. Saya ingin semua Bapak Ibu yang ikut di sini untuk secepat-cepatnya mengetikkan Anda ada berada di mana saat ini, nama kotanya, silakan di chat, ketik di chatting saya ada di mana, langsung nama kotanya. Ya, nama kotanya sudah ada Muaro Jambi, Sampit, Bangko, Cirebon, Bandung, Pekanbaru, Majalengka, ya. Terus Sragen, kita pengen tahu yang paling jauh dari mana ini. Ya, sekarang oke, Salatiga, Solo, sudah ada Magelang, Jakarta, Palu, oke, Samarinda. Terus Kalimantan Tengah ada Sabang, Aceh, ya. Melaboh Aceh, Pak. Melabuh Aceh, oke. Terus kemudian ada dari Kabupaten Semarang, ya, Jawa Tengah, Magelang, Pekanbaru, Jogja. Riau. Ya, betul. Baik, NTT, NTT, ya, sudah ada yang Sulawesi Tengah, lebih Palu. jauh, NTT, ada yang Palu, betul. Luar biasa, Kediri, alhamdulillah. Pati. Lubuk Linggau, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Dari Rembang. Papua ada? Jawa Tengah, Magelang, Desa. Jogja, NTT. Ada Pak NTT, Bukit Tinggi. Ada ya, NTT ya. Alhamdulillah. Dari Papua belum hadir ya? Belum hadir. Belum Nyusul, ya? masih di menyusul. Biasanya belum hadir. Ini Ya, Jawa Tengah baik. banyak nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah begitu luasnya negara kita ya. Ketika ketemu dan salah satu nikmatnya, salah satu positifnya zaman WFH sekarang adalah kita bisa bertatap muka langsung walaupun berada jauh. Ya mungkin kalau selama ini kalau kita bikin training di Jakarta, hanya orang-orang dekat Jakarta saja yang bisa hadir. Alhamdulillah dengan online ini kita bisa ketemu dari ujung Indonesia, ujung barat sampai ujung timur. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu, ini ada sedikit survei kecil-kecilan. Caranya adalah Zoom ini tidak di live, tetap Zoom-nya ada, tapi Bapak Ibu membuka Google Chrome. Membuka Google Chrome atau kalau pakai iPhone berarti buka Safari, kalau menggunakan laptop berarti ya internet lah, buka internet ya. Tampilannya seperti ini. Nah, mohon hostnya saya tidak bisa screen share. Ya, sebentar Pak. Sebentar Pak Sarya. Jadi Zoom-nya tetap, tapi buka dulu tampilan ke internet. Nah, buka ke internet atau Google Chrome, semuanya ketik buka www.menti.com atau ketik saja www.menti.com. Lalu kalau diminta kode, masukkan kode 483974. Nah, silakan dibuka ke Internet Explorer, Internet Explorer atau Google Chrome atau Safari, nah atau Mozilla. Nah, silakan dibuka lalu ketik di atasnya. Di atasnya itu kan ada Menti.com ya, Pak? Pak Sarialnya terputus. Suara Pak Sahrial.
nanti tampilannya seperti ini. Ya, silahkan. Sudah diketik 4. Nah, silahkan masukkan. Ada pertanyaan pertama, yaitu jika Anda diharuskan melakukan perubahan, apa yang pertama muncul dalam pikiran Anda? Ya, silahkan langsung diketikkan. Ada 2 jawaban, boleh menjawab 2 jawaban. Silahkan dijawab. Ada yang menjawab langsung action, ada yang menjawab dicoba, pola pikir. Ada jawabannya mempertimbangkan, berubah atau mati, siap. Sudah? Ya, bagus. Ya, pola pikir berubah. Macam-macam jawaban ini. Luar biasa. Oke. Kalau sudah, kita akan, ini masih ada, saya tunggu beberapa detik lagi untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah dengan cara Anda akan muncul pertanyaan kedua berikutnya adalah, nah, pertanyaan kedua, perubahan apa yang sudah Anda lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini? Silahkan dijawab. Silahkan dijawab, ya. Baik, ada yang sudah merubah cara ketemu, menyusun strategi baru, beralih ke digital, ada pembelajaran melalui daring, hidup sehat. Ya, oke. Good. Ada yang scaling up bisnis, ada yang banting setir, nggak tahu bantingnya kemana ini. Ya, ada pembelajaran daring, lebih semangat untuk berbenah diri. Oke, ada yang belum ada perubahan. Oke, lebih dekat keluarga, pola keluar, ya, good. Nah, sekarang sudah ya. Oke, saya akan record survei ini. Ya, ada yang lebih banyak mendampingi keluarga. Oke. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa, oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat layar saya ya? Bisa, Pak, bisa. Nah, ini hasil survei kecil-kecilan kita pagi ini. Pertanyaannya adalah, jika Anda diharuskan melakukan perubahan, apa yang pertama muncul dalam pikiran Anda? Nah, inilah jawabannya. Ada yang langsung berubah, ada yang langsung action, ada yang mempertimbangkan, ada yang ingin tahu e-learning, siap, pola pikir, berubah mindset, dan macam-macam nih. Oke? Nah, lalu pertanyaan yang kedua adalah, ini pertanyaan yang kedua adalah perubahan apa? Ya,
perubahan apa yang sudah dilakukan. Nah, perubahan apa yang sudah dilakukan? Nah, hasil surveinya adalah beberapa sudah menyusun strategi baru, beralih ke digital, gaya hidupnya berubah, cara kerja, kemudian proses pembelajaran, proses teknologi, evaluasi diri dekat dengan Allah, kemudian lebih menghargai hidup, dan seterusnya. Ada yang berlaku hidup sehat, namun ada juga yang belum ada perubahan. Kemudian ada yang membuat video pembelajaran, ya. Kemudian banyak belajar online, dan lain-lain. Baik. Nah, ini akan menjadi masukan untuk kita, dan ini akan saya record, saya rekam sebagai survei dari teman-teman Bapak Ibu, dari forum lembaga kursus dan pelatihan seluruh Indonesia, ya. Baik, terima kasih sudah ikut survei ini. Nah, kita bisa dapat gambaran bahwa sebenarnya mayoritas kita sudah terbiasa dengan yang namanya perubahan. Mayoritas. Karena memang manusia itu lahir dalam konsep berubah. Manusia itu pasti berubah. Mulai dari bayi, lalu belajar jalan, lalu belajar lari, lalu belajar ngomong, lalu bisa ngomong, dan seterusnya, sampai dengan kita sekarang. Nah, sampai dengan kita sekarang, begitu banyak perubahan yang sudah kita alami. Artinya sebuah perubahan itu merupakan hal yang memang sudah fitrah, sudah pasti. Tidak mungkin tidak ada yang berubah. Malah ada yang mengatakan bahwa satu-satunya yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Baik, sekarang saya akan masuk ke materi kita. Ya, yang pertama saya sebagai umat Islam mengambil rujukan yang paling dasar adalah dari kitab suci Al-Quran. Tentu dari teman-teman yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, tentu punya dasar dari kitab suci masing-masing. Tentang sebuah perubahan. Dalam Al-Quran surat Al-Ra'du ayat 11, itu terjemahannya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya semua perubahan itu balik lagi ke kita sebenarnya. Jadi tidak bisa kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu sudah membuat sebuah sistem bahwa manusia sudah dikasih akal. Akalnya itu dipakai atau enggak. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Insya Allah bermanfaat dan bisa membuat kita mengubah diri kita sesuai dengan yang seharusnya. Baik. Nah, kemudian sebelum kita bahas, karena ini berhubungan dengan pikiran, saya akan bahas sesuatu yang sangat basic. Sangat basic ini kita sudah biasa mendengar, tapi belum tentu semuanya paham. Yaitu tentang cara kerja pikiran. Pikiran kita itu disebut ada dua bagian. Ada yang menyebut bagian fisik itu otak kiri dan otak kanan. Tapi ini kita membahasnya bukan secara fisik, tapi secara pemanfaatan atau kerja, cara kerjanya. Jadi pikiran kita itu ada yang disebut pikiran sadar dan pikiran tak sadar. Ada juga sebagian yang menyebut pikiran bawah sadar. It's okay. Ya, kalau kita di NLP, kita menyebutnya pikiran tak sadar. Sesuatu yang kita tidak sadari, dia berjalan otomatis, itu adalah pikiran tak sadar, atau unconscious mind. Nah, menurut penelitian dari Sandy McGregor melakukan penelitian bahwa pikiran sadar manusia itu ternyata hanya 12%. Isinya apa saja? Isinya yaitu analisa, kritis, pengambilan keputusan itu ada di pikiran sadar. Kalau kita ditanya 2 kali 2 berapa, Bapak Ibu? 2 kali 2, 4. Biasanya cepat jawabnya kan, 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Nah, 16. Semua yang Anda bisa jawab cepat, itu semuanya dari pikiran tak sadar. Karena dia sudah menginap atau menempel di pikiran tak sadar kita, sehingga otomatis bisa kita jawab.
Tapi begitu ditanya 2 kali 2, tambah 4 kali 12, tambah 3, nah itu baru pusing. Kita mulai cari kalkulator. Gitu. Nah, artinya itu sudah pakai pikiran sadar. Artinya pikiran sadarnya sudah mulai bekerja. Ini gimana saya menghitungnya? Apakah pakai kalkulator, nulis, atau lain-lain. Tapi kalau cuma ditanya 2 kali 2, ya gampang. Sama seperti orang yang paling sering dicontohkan. CU dibaca, CU dibaca cucu. Betul ya? Ya, kemudian orang pinter itu biasanya suka baca buku. Di ujung jari ada kuku. Lalu sapi suka minum Susu. Nah, itu jawaban bawah sadar atau jawaban tak sadar. Karena sapi itu minum air, bukan minum susu ya. Nah, setelah ngeh baru, oh iya ya, sapi itu nggak minum susu, tapi minum air. Bah, itu pakai pikiran sadar. Tapi tadi jawaban secara spontan itu jawaban tak sadar. Nah, di pikiran tak sadar kita itu ada kebiasaan, ada memori, kemudian ada emosi, intuisi, salah satunya juga ada persepsi, dan juga kreativitas. Termasuk value, belief, itu ada di bawah sadar, atau di pikiran tak sadar kita, yang menurut penelitiannya adalah 88%. Artinya kita sangat dikuasai, atau sangat dikendalikan oleh pikiran tak sadar, bukan pikiran sadar. Namun, pikiran tak sadar itu tidak akan bisa bekerja maksimal kalau pikiran sadarnya tidak mengontrol. Artinya pikiran tak sadar kita akan berjalan apa adanya kalau pikiran sadarnya membiarkan pikiran tak sadar itu. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Baik, nah berhubungan dengan pikiran ini, kita akan bahas bagaimana proses belajar kita atau proses kita berubah. Karena orang belajar untuk berubah. Orang berubah pasti belajar. Nah, ini proses pembelajaran dan perubahan. Ini wajib diketahui oleh kita kalangan para praktisi pendidikan. Karena proses berpindah dari orang tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari tahu menjadi paham, kemudian dari paham menjadi bisa, itu mengikuti proses ini sebenarnya. Nah, ini yang wajib diketahui oleh teman-teman para pendidik atau yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kita tahu prosesnya ada prosesnya seperti apa, lalu nanti kita ada berada di mana. Yang pertama tahapannya adalah posisi tidak sadar tidak bisa. Posisi tidak sadar tidak bisa ini adalah saat seseorang dia tidak sadar tentang sesuatu, tidak ada sesuatu dalam pikirannya, karena tidak ada dalam pikirannya, ya dia juga tidak bisa. Contohnya nih, contoh. Kita sekarang ini, kira-kira 10 tahun yang lalu, tidak pernah tahu yang namanya Zoom. Betul ya? Kita tidak pernah tahu yang namanya Zoom. Tiba-tiba orang langsung heboh, oh kita pakai Zoom. Nah, yang tadinya tidak disadari, lalu dia sadari, oh ternyata ada yang namanya aplikasi untuk belajar online namanya Zoom. Padahal model Zoom ini sudah ada dari 10 tahun yang lalu, yaitu Skype. Skype itu punya Microsoft. Nah, cuma memang lebih berat. Kalau Zoom lebih ringan. Saya sudah pakai Skype dari 10 tahun yang lalu ketika kerja. Nah, ternyata Zoom baru lahir, sehingga kita baru sadar ada Zoom. Contoh yang lain, seorang anak kecil, atau ya umur 1-2 tahun lah ya, ketika melihat lilin yang ada apinya, biasanya dia akan melakukan apa? Apa, Teh Yuli? Kira-kira kalau anak kecil ngelihat lilin? Pengen tiup. Iya, belum. Biasanya nggak tiup dulu, tapi apa? Pegang. Dipegang. Pegang apinya. Iya, betul. pegang apinya. Jadi semua proses belajar dimulai dari kondisi tidak sadar. Seorang anak kecil ngelihat lilin, dia datang langsung dipegang apinya. Kenapa? Karena dia belum sadar ada yang namanya api, dan dia belum punya
ilmu api itu bikin panas. Sehingga dia datang, dia pegang. Nah, setelah dia pegang, dia rasakan sakit, dia nangis, disitulah proses dia sadar. Sehingga kalau besok dikasih lilin ada apinya, dia nggak akan pegang, karena dia udah tahu panas. Nah, sama juga seperti kita. Sesuatu yang kita tidak sadar, lalu kita juga tidak bisa, kita biasanya akan cari, mulai sadar itu karena dapat info banyak. Entah dari WA, dari macam, tiba-tiba kita sadar, oh ada sesuatu loh, ada yang namanya Zoom. Lalu ada yang namanya, kalau dulu kita kan nggak tahu yang namanya WhatsApp. Nah, dulu adanya BBM. Sebelum ada BBM, belum ada BBM, kita nggak sadar kalau ada yang namanya BBM, dan seterusnya. Semuanya akan melalui tahapan itu. Nah, setelah kita tahapan ini lewat, kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu apa? Kita sadar, tapi kita belum bisa. Nah, sama mungkin kita di awal-awal tahu Zoom. Zoom ini, oh ada namanya Zoom, wah asik nih. Tapi kan kita belum bisa. Nah, kita belum bisa. Nah, tahapan inilah yang disebut dengan tahapan kesadaran. Artinya kita sadar. Contohnya dulu tidak ada komputer. Begitu masuk kerja, harus bisa komputer. Nah, berarti kita sadar harus bisa komputer. Apa yang akan dilakukan seseorang bila dia sudah sadar bahwa dia tidak bisa? Apa kira-kira? Diulang, Pak. Apa yang akan dilakukan seseorang bila dia sadar dia tidak bisa? Dia sadar nih tidak bisa Zoom, dia akan melakukan apa? Dia Biasanya akan belajar. Belajar. Nah, inilah tahapan berikutnya. Ketika seseorang sudah sadar dia tidak bisa, maka dia akan mulai belajar. Belajarnya bisa melalui cara macam apapun ya. Ada yang mulai googling di internet, ada yang mulai nanya ke temannya, atau ikut sebuah lembaga pendidikan bila yang sifatnya formal, atau sambil dengan cara yang lain. Nah, di tahapan belajar, kita sadar bahwa kita belum bisa atau kita tidak kompeten, lalu naik levelnya kita sadar kita bisa, namun bisanya masih bisa baru belajar. Nah, ini tahapannya bisa baru belajar. Lalu tahapan apa sih yang kita inginkan dari sebuah perubahan dan sebuah pembelajaran? Yaitu tahapan paling tinggi, yaitu apa? Kita mampu melakukan sesuatu secara tidak sadar. Ini yang kita harapkan dari sebuah proses pembelajaran atau perubahan. Contohnya, Bapak Ibu kalau sedang kesel terhadap sesuatu langsung marah tanpa pakai mikir. Nah, itu berarti bisa marah secara tidak sadar. Ya. Jadi itu kemampuan marahnya sudah sangat bagus, namun dilakukannya secara tidak sadar, otomatis. Itulah proses yang disebut dengan otomatis. Kalau kita mau belajar sesuatu, contohnya nyetir lah ya, yang paling simpel. Contohnya nyetir mobil. Saat kita belum tahu cara nyetir mobil, kita sadar tidak bisa nyetir mobil. Kalau dikasih kunci mobil, pasti kita nggak akan pakai. Kita balikin kuncinya. Mohon maaf, saya nggak bisa nyetir. Kan gitu kira-kira ya. Lalu ketika kita sadar nggak bisa nyetir mobil, kita belajar nyetir. Ketika proses belajar, sampai kita masih bisa ya, masih bisa itu masih tahapannya, masih mikir. Jadi kalau lagi nyetir, lewat kucing, nah masih mikir nggak ngeremnya. Kalau lagi belajar kan masih mikir, ini koplingnya kemana nih? Ke depan, satu, kedua, belakang, atau bagaimana? Nah itu proses masih belajar. Nah yang paling bagus kan ketika sudah nyetirnya, sudah ahli. Artinya ketika lewat kucing, otomatis kakinya pindah, nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir lagi, jadi otomatis kakinya pindah, ngerem. Lalu otomatis juga jalan lagi, dan seterusnya. Malah ada yang nyetir mobil, bisa pakai handphone, bisa ngobrol, segala macam. Kalau ibu-ibu, kalau masak sambil nelpon, tiba-tiba masakannya udah tahu aja, udah selesai. Gitu. Itu karena dia sudah punya yang namanya mastery, atau tingkat keahlian yang sudah otomatis. Nah, proses belajar itu sebenarnya mengarahkan kita sampai ke otomatisasi, yaitu
ketika anak-anak belajar tentang matematik, tentang berhitung, seharusnya kan hasil akhirnya dia sudah bisa berhitung tanpa berpikir, sudah otomatis ngitungnya. Kemudian anak-anak ketika belajar, mungkin ya kalau di kita lembaga kursus, ada kursus tata rias. Nah, kalau yang dia ahli sampai otomatis, dia tidak perlu lagi ngelihat pelajaran yang diajarkan di lembaga kursus untuk merias. Artinya dia sudah otomatis di dalam pikiran bawah, pikiran tak sadarnya. Kalau yang kursus komputer juga sama. Jadi dia tidak perlu buka buku lagi, dia otomatis sudah bisa menggunakan ilmunya. Nah, begitu juga dalam konteks perubahan. Konteks perubahan contohnya begini. Saya 10 tahun yang lalu masih merokok. Jadi merokok itu kondisinya adalah saya tak sadar dan sangat kompeten. Saya sangat kompeten untuk merokok. Dan itu sudah nggak pakai kesadaran lagi, jadi udah bawah sadar, udah kondisinya unconscious. Habis makan selalu merokok, dan seterusnya. Lalu saya berubah setelah belajar NLP, saya berubah, mulai berhenti merokok. Nah, mulai berhentinya mulai pada tahap ketiga. Yang pertama kan sadar, berhenti merokok. Akhirnya saya tahu caranya, saya berhenti merokok, prosesnya ya sadar bisa, pelan-pelan. Jadi ketika ngelihat rokok, masih harus mikir dulu. Karena ada godaan dari pikiran tak sadar, dari unconscious itu pingin ngerokok lagi. Nah, ini pikiran sadarnya yang membentengi. Udah nggak usah, kan udah berhenti. Nah, pikiran sadar itu yang membentengi sehingga saya tidak merokok. Sampai akhirnya kondisi tidak merokoknya menjadi otomatis. Saat ini ketika ngumpul pun dengan para perokok, ngumpul ngariung rame-rame, mau habis makan, mau habis ngapain juga, ngopi, nongkrong, ketika mereka pada merokok, ya saya tidak ingin merokok. Nah, karena berhenti merokoknya sudah pada konteks mastery. Nah, itu proses perubahan juga sama. Perubahan apa yang ada di diri kita sekarang yang kondisinya ada di nomor 2? Ada di nomor 3 atau di nomor 4. Atau mungkin masih ada di nomor 1. Kita tidak sadar ada hal negatif di diri kita yang kita tidak tahu itu ada. Yang tahu orang lain. Mungkin saja masih begitu. Nah, alhamdulillah kalau kita sudah sadar. Saya sadar bahwa saya suka bangun telat atau bangun siang. Saya pingin cepat bangun pagi. Nah, bagus ini, berarti ada di nomor 2. Kita sadar, namun kita belum tahu caranya. Lalu kita belajar, cari tahu, termasuk juga kelas sharing seperti ini. Setelah kita tahu ilmunya, kita lakukan pelan-pelan, latihan, dan diulang sampai dengan akhirnya kita otomatis bisa bangun lebih pagi. Semua perubahan yang kita lakukan pasti melalui tahapan ini. Nah, berikutnya adalah setelah tahapan yang tadi kita ketahui, kita perlu tahu bagaimana cara kerja pikiran kita. Otak kita itu seperti spons. Bapak Ibu tentu sudah tahu ya, yang namanya spons itu. Spons kalau ditaruh di air, dia nyerap air, lalu diperas, airnya keluar. Nah, sebenarnya kerja otak kita itu mirip seperti spons. Human brain is like a sponge. Jadi dia menyerap banyak informasi, lalu informasinya masuk ke dalam pikiran. Seperti kalau video kamera video merekam gerakan, kamera foto merekam foto. Nah, jadi di pikiran kita itu banyak, ada kamera video, ada kamera foto, ada perekam suara melalui auditori, ada juga perekam rasa. Nah, semua informasi itu masuk ke dalam pikiran kita. Semua masuk. Namun menariknya adalah otak kita tidak merekam informasi tersebut seperti kamera video. Kalau kamera video kan merekam gerakan, begitu kita lihat di kameranya ya hasilnya sama persis. Kalau kita foto sesuatu, begitu kita lihat di hasil fotonya, sama persis dengan yang kita foto. Nah, menariknya, pikiran kita menyimpan informasi tersebut tidak sama
persis dengan hasilnya. Karena apa? Pikiran kita menyimpan informasi seperti puzzle. Dia masukkan semua, lalu dia memilah-milah sendiri sesuai dengan pengalaman yang kita punya. Sesuai dengan folder-folder yang sudah kita bangun dari masa kecil sampai sekarang. Contohnya, kita melihat orang, misalkan kita merekam sebuah kejadian, seseorang kecelakaan misalkan. Ternyata di memori kita itu kecelakaan itu sangat menakutkan karena kita pernah mengalami itu dan trauma. Sehingga begitu kita ngelihat kecelakaan, langsung kita akan dihubungkan dengan memori kejadian kita. Maka akan sangat menyedihkan atau mengerikan. Karena memori sebelumnya sudah sangat mengerikan. Nah, itu yang dilakukan oleh pikiran kita. Beda dengan orang yang belum pernah mengalami. Begitu melihat sebuah kecelakaan, dia masih berpikir, wow, kok bisa begitu ya? Kok bisa begini ya? Nah, itu beda, perasaannya akan berbeda. Nah, jadi bagaimana sebuah informasi masuk, lalu bagaimana proses di pikiran kita menghubungkan dengan pengalaman yang kita punya. Menghubungkan dengan memori yang ada di pikiran kita. Itu yang disebut dengan puzzle. Dia menghubungkan puzzle itu. Mending kalau nyambungnya bagus. Kadang-kadang nyambungnya nggak cocok, nggak tepat sasaran. Nah ini kita, jadi masuk informasinya tentu melalui 5 panca indera ya. Nah, saya ada videonya. Silahkan disimak video ini untuk melihat bahwa proses belajar itu tidak semudah yang orang mungkin bayangkan. Dia berproses. Ini ada videonya. Silahkan disimak. Learning something new means rearranging the way her brain works. Our brain has an astonishing 100 billion neurons, or brain cells, all connected together. Learning is about creating and strengthening pathways through these neurons for impulses of electricity. But between each and every connection in our brains, there's a tiny gap called a synapse. For any of us to learn something new, the electrical signal has to jump across this gap to continue its journey. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. For us, it's like crossing a deep ravine. Getting from one side to the other should tell us something about the way we learn. The first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort, and it's the same when we cross our ravine. The first trip across is the hardest. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. And a similar thing happens when we learn something. To start with, learning is difficult. As the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Sorry about that. By the time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like.
finally learn something. Yes. Jadi proses pikiran itu dia berproses cara kerjanya. Semua perubahan itu ada proses. Semua pembelajaran berproses. Artinya kita stop untuk mulai pingin cepat-cepat sebuah perubahan, pingin cepat-cepat sebuah belajar. Jadi kita sebagai pendidik perlu berproses, sabar, membangun prosesnya. Kepada para pembelajar juga sama, prosesnya yang diikuti. Jadi bukan pingin ujuk-ujuk bisa A, bisa B. Nah, jadi karena cara kerja otak kita juga berproses, tidak ujuk-ujuk. Nah, itu gambaran dari video tersebut. Learning something. Nah, jadi cara kerja pikiran itu adalah dia menangkap informasi melalui panca indera. Kita kan semua punya panca indera ya. Ada 5 panca indera, mulai dari visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Untuk mudahnya, kalau kita di NLP, kita persingkat menjadi 3. Jadi yang visual, auditory, kinestetik. Nah, kinestetik ini kita gabung. Kinestetik ini kita gabung rasa. Rasa itu kan ada rasa di kulit, panas, dingin, itu rasa. Kemudian ada penciuman. Penciuman ini aroma. Kemudian ada pengecapan. Pengecapan ini rasa di lidah. Nah, ini 3 ini digabung. Jadi kita biasanya menjadikan itu, yaitu ini Bapak Ibu kan sudah sangat familiar dengan istilah ini ya, VAK, Visual Auditory Kinesthetic. Nah, ini awalnya proses berpikir manusia, semuanya mulai dari VAK ini. VAK ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Seperti ini. Kita akan bahas secara detail. Secara detail ya. Nah, ini ada pikiran. Pikiran kita ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Bentar, ini saya edit sedikit supaya kelihatan ini. Nah, oke. Ya, nah pikiran kita ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar atau pikiran tak sadar. Lalu informasinya masuk dari luar. Semua informasi dari luar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semua dari luar. Yang dari luar inilah yang disebut dengan kenyataan. Fakta. Yang dari luar ini adalah kenyataan atau fakta. Nah, yang dari luar inilah yang disebut dengan kenyataan, lalu masuk ke dalam pikiran kita. Penting. Contohnya begini, seorang suami pulang ke rumah, lihat wajah istrinya, wajahnya wajah jutek, wajah muram. Nah, bagi sebagian suami ini penting nih, ya ingat terus tuh kenapa istri saya muram, kenapa istri saya jutek, oh penting, ya udah diabaikan. Nah, atau ada orang datang ke kantor, ngelihat atasannya wajahnya wajah masam, wajah jutek, tapi dia nggak berani ngomong ke atasannya, tapi kepikiran terus. Nah, berarti dia informasikan melihat wajah wajah atasannya, dia masukkan ke bawah sadarnya, sehingga jadi kepikiran. Kepikiran terus seharian, kenapa atasan saya begini hari ini? Kenapa
Pak Sahrial suaranya Pak terputus. Sahril, Iya, Pak Sahril suaranya terputus. iya. Pak Sahrial tuh suaranya terputus. Pak host sedang urus dulu sebentar. Ini pematerinya Pak Sahrial, hostnya Pak Sahril. Jadi mirip-mirip nih Bapak Ibu. Sabar sebentar ya. Oke, Pak Sahrial, sudah saya buka. Oh ya, sudah tersambung lagi ya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Ya, silakan. Nah, jadi proses yang terjadi di pikiran kita inilah yang menghasilkan sikap kita atau output dari kita sendiri. Nah, ini di lain kesempatan kita bahas ya mengenai filter ini. Nah, hasil proses pikiran kita lah yang menghasilkan output, yaitu outputnya apa? Outputnya berupa Hilang lagi suaranya. Pak Sahril. Masih terhubung, masih itu. Beliau masih terhubung. Ya, Pak Sahrial bisa dilanjut Pak Sahrial. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Pak Sahril, apakah ada masalah dengan koneksi? Ya, kayaknya nggak ada yang masalah di Pak Sahrialnya itu. Oh, masalah di Pak Sahrial ya. Iya. Baik, saya coba chat. Oke, sudah Pak Sahrial. Pak Sahrial merespon suaranya masih off katanya. Ya. Sudah. Artinya kalau ada seseorang menunjukkan sebuah perilaku, sebenarnya bukan karena sesuatu, tetapi karena pikiran dia. Kita sering mengalami jalanan macet. Apakah lalu kita kesel? Apakah kita kesel karena jalanan macet? Bukan. Kita kesel bukan karena jalanan macet. Jalanan macet itu adalah realitanya. Kita kesel karena pikiran yang kita bentuk, kita pikirkan, yang kita bangun sendiri sehingga mengakibatkan kesel. Nah, ini poin pentingnya, bahwa banyak hal yang terjadi pada diri kita sebenarnya bukan karena faktor eksternal, tetapi karena faktor cara kita berpikir. Cara kita berpikir ditentukan dengan apakah kita mau mengontrol pikiran sadar kita, apakah kita mau mengontrol pikiran tak sadar kita. Nah, jadi sangat ditentukan oleh kemauan kita mengelola pikiran kita. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan saya marah karena dia begini begitu, atau saya kesel melihat atasan saya begini. Bukan. Yang membuat kita marah, kita kesel, membuat kita negatif itu karena cara pikir kita sendiri. Bagaimana kita mengelola pikiran kita sendiri. Nah, attitude dan behavior inilah yang ditunjukkan dengan ekspresi, tindakan, kata, dan kalimat. Jadi kalau ada, termasuk juga kondisi sekarang, kita pandemi COVID. Pandemi COVID ini kan realitanya, realita. Ada pandemik, sehingga kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa membuka usaha. Itu realita. Lalu pertanyaannya, apa yang muncul dalam pikiran kita? Negatif atau positif? Kalau dalam pikiran kita muncul negatif, maka perilaku yang akan keluar, ekspresi yang akan keluar juga negatif. Marah-marah,
stres, dan lain-lain. Tapi kalau kondisi sekarang lalu masuk ke dalam pikiran kita, kita maknai, kita beri arti positif, maka output-nya pun akan positif. Ekspresi kita akan positif, kita pun akan memikirkan tindakan-tindakan positif, akan muncul kalimat positif, akan banyak mengeluarkan kata positif. Nah, ini prosesnya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasannya ini bisa dipahami. Kalau memang nanti ada diskusi, kita bisa diskusikan ya. Nah, berikutnya adalah rumusnya. Kalau sudah tahu ilmu ini, rumusnya ini Bapak Ibu. Event itu adalah kejadian. Outcome itu hasil yang kita inginkan. Kalau kita ingin hasilnya baik, apapun kejadiannya, yang bisa kita ubah adalah responnya. Kejadian ini tidak bisa kita ubah. Sekarang ada kondisi COVID-19, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa mengubah itu. Itu sudah ada. Bahasa spiritualnya sudah takdir Tuhan. Lalu, kita ingin tetap hasil positif kan? Tidak stres, tidak kesal, tetap bisa survive. Lalu pertanyaannya respon apa yang kita berikan supaya kita tetap positif, tetap survive, tetap bisa banyak aktivitas yang dilakukan. Respon inilah yang menentukan outcome kita. Nah, jadi sama seperti yang paling sederhana. Orang jalanan kan ada ketika kondisi jalanan macet. Ada orang marah-marah, kesel, ada orang baik-baik aja. Apakah jalanan macetnya berubah? Tidak. Jalanan macetnya tetap, namun kenapa hasilnya berbeda-beda? Karena respon yang diberikan berbeda-beda. Ada orang ketika mau berangkat kerja, tiba-tiba hujan. Langsung ngomel-ngomel. Lah hujan. Waduh, saya terlambat, segala macam. Tapi dia tidak bisa mengubah kondisi hujan. Nah, yang ada hasilnya negatif karena ngomel-ngomel. Beda kalau begitu hujan, wah alhamdulillah hujan. Insya Allah hujan jadi berkah. Ya udah, saya kontak orang tersebut, saya kasih terlambat datang karena hujan. Sehingga responnya berbeda. Oke? Nah, jadi itu gambaran cara kerja kita. Dari pemahaman ini, kita bisa sadari bahwa sebenarnya proses kerja pikiran kita seperti ini, inilah yang biasa disebut dengan persepsi. Makanya judulnya ini representational system, pintu persepsi. Itu yang disebut dengan persepsi. Artinya ini realitanya, realita itu adalah external event-nya, faktanya external event-nya, persepsi kita adalah cara kita memikirkan sesuatu tentang fakta itu. Ya, cara kita memberi makna, memberi arti terhadap fakta itu. Seorang anak lari-lari, nggak bisa diem. Kita mau mengartikan apa? Kalau kita mau mengartikan, oh anaknya pinter nih, aktif. Nanti kalau gede dia bakalan jadi seorang yang cerdas. Boleh. Lalu ada orang tua yang mengartikan, waduh ini anak nakal, bandel, segala macam. Itu pilihannya ada pada kita. Kita mau memberi arti apa terhadap proses itu. Itu pemahamannya. Nah, kalau sudah paham begini, kita jadi tahu bahwa persepsi dengan realita itu berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Persepsi adalah hasil olah pikir kita. Realita itu kejadian aslinya. Nah, Bapak Ibu tentu sudah terbiasa mengkritisi, memikirkan sesuatu. Nah, sekarang sudah bisa mengelola cara pikirnya, bagaimana mana yang disebut dengan realita, mana yang disebut dengan persepsi. Kita sehingga bisa mengelola pikiran kita dan bisa mengelola dampaknya, yaitu apa? Perilaku kita. Jadi sebenarnya kita tidak melihat segala sesuatu apa adanya, tetapi kita melihatnya sesuai persepsi kita. Jadi kalau kita melihat seorang anak lari-lari, yaitu kan kondisi faktanya ada seorang anak lari-lari, itu faktanya. Realitanya seperti itu. Lalu apa persepsi kita? Yaitu tadi contohnya, ada yang mempersepsikan dia nakal, ada yang mempersepsikan dia cerdas. Itu kembali ke kita. Lalu kalau kita kondisinya lagi naik motor,
ban kempes. Realitanya adalah ban sepeda motor saya kempes. Itu realitanya. Lalu persepsi kita apa? Persepsinya, oh ya udah, berarti kita cari tempat tambal ban. Nggak apa-apa. Jadi nanti terlambat datang juga nggak apa-apa. Tenang-tenang saja, cari tempat tambal ban. Atau ngomel-ngomel. Itu persepsi kita. Semua ditentukan oleh pikiran kita sendiri, bukan realitanya. Jadi persepsi dengan realita itu berbeda. Persepsi dengan realita berbeda. Jadi kalau kita mau mengelola diri kita, mau melakukan perubahan kepada diri kita perlu paham ini, kita perlu yakin ini, kemudian kita mengelola ini. Sehingga nanti akan lebih mudah untuk melakukan perubahan terhadap diri kita. Ini Bapak Ibu mungkin yang suaranya, suaranya dimatikan ya. Ini kiri atau kanan yang benar? Kiri kayak Pak. Saya boleh jawab ya Pak? Boleh. Tergantung dari persepsi dia memandang itu. Tergantung persepsi atau dua-duanya benar? Dua-duanya bisa benar. Yes, dua-duanya benar. Jadi nggak perlu diperdebatkan sesuatu, semuanya benar menurut persepsi orang tersebut. Sebelah kiri benar, sebelah kanan benar. Ini lelaki ini menghadap ke samping atau ke depan? Bisa ke samping, bisa ke depan. Yes, bisa ke samping atau ke depan. Terserah kita. Kita mau ngelihat dia fokusnya ngelihat ke depan, bisa. Kita melihat dia fokus ngelihat ke samping, juga bisa. Artinya itu terserah kita. Nah, itu yang dimaksud dengan di dalam ilmu NLP disebut the map is not the territory. Peta itu bukan wilayah. Teman-teman di daerah kan pasti punya peta kota masing-masing ya. Seperti saya kota di Bandung. Ada peta Bandung. Peta Bandung itu bukan kota Bandung. Peta Bandung itu adalah kita melihat kota Bandung melalui peta. Tapi bukan real kota Bandungnya. Kalau kita mau tahu real kota Bandungnya ya keliling Bandung, tidak melihat di peta. Jadi manusia itu lebih merespon pada realita atau pengalamannya. Nah, manusia itu cenderung merespon bukan pada realitanya, tetapi pada pengalamannya atau pikirannya sendiri. Jadi kalau seseorang melihat sesuatu, yang dia lihat sama dengan temannya lihat, bisa saja persepsinya berbeda. Karena yang dia respon sebenarnya bukan realitanya, tetapi pengalaman atau pikirannya sendiri. Kemudian manusia itu adalah makhluk yang sudah punya sumber daya yang sempurna. Nah, ini yang perlu kita ingatkan untuk kita diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, bahwa sebenarnya kita itu punya sumber daya yang sangat-sangat sempurna. Sudah sangat sempurna diberikan Tuhan. Namun pertanyaannya dipakai atau enggak. Pikiran itu sudah sempurna. Pikiran kita itu sudah sangat sempurna. Tinggal mau dipakai atau enggak. Kenapa banyak terjadi urusan-urusan yang tidak penting dijadikan penting, sehingga dijadikan beban pikiran, dibawa tidur sehingga enggak nyenyak tidur macam-macam. Lalu hidupnya stres, marah-marah segala macam, hanya urusan kecil. Padahal semuanya itu tergantung kita cara memikirnya bagaimana. Banyak hal yang besar sebenarnya yang memang bisa kita pikirkan, bisa kita jadikan bahan untuk kita diskusikan. Nah, kemudian yang terakhir, manusia selalu membuat pilihan terbaik. Artinya, kalau kemarin waktu kita SMP, SD, waktu kita masih sekolah, kita memutuskan sesuatu, saat itu adalah itu keputusan terbaik. Karena saat itu kondisi kita ya seperti itu. Kita punya kemampuan berpikirnya seperti itu, kemudian pemahamannya hanya sampai di situ. Ketika kita sudah dewasa, sudah berkeluarga, pasti itu akan berbeda. Nah, saat sudah berkeluarga, ya pilihannya terbaik saat itu. Artinya sebenarnya konsepnya adalah dalam hidup kita ini sebenarnya tidak ada yang perlu disesali. Tidak ada yang perlu disesali. Masa lalu itu pelajaran, bukan untuk disesali. Lalu pelajaran itu kita ambil, kita cari ilmunya di mana,
mana yang memberdayakan kita, lalu kita ambil untuk sekarang, mana yang tidak memberdayakan. Kalau tidak memberdayakan ya nggak usah dipakai, malah diubah. Jadi kita selalu membuat keputusan atau membuat pilihan terbaik sesuai dengan kapasitas kita saat itu. Nah, ini quote yang paling membuat saya berubah dari awal adalah quote ini. Jadi, kenyataan adalah persepsi Anda. Jika Anda ingin mengubah kenyataan hidup Anda, mulailah dengan mengubah persepsi Anda. Dulu saya punya persepsi, contoh nih, tentang pengalaman saya berhenti merokok. Saya dulu punya persepsi kalau berhenti merokok, saya bakalan kegemukan. Kalau saya berhenti merokok, saya bakalan susah berpikir, susah diajak diskusi. Kalau saya berhenti merokok, saya akan susah berteman, karena teman-teman saya semua merokok. Nah, ini kan persepsi saya dulu. Begitu saya tahu ilmu ini, saya belajar, kemudian saya berubah. Yang saya ubah pertama adalah persepsi. Persepsinya yang diubah. Banyak kok orang berhenti merokok tetap sehat, banyak kok orang berhenti merokok tetap bisa diskusi, banyak orang berhenti merokok tetap bisa berpikir segala macam, banyak juga orang berhenti merokok temannya juga banyak. Nah, jadi persepsi itu diubah, ternyata alhamdulillah bisa lebih gampang mengubah. Termasuk berubah, misalkan dulu saya menganggap, bagi teman-teman yang muslim nih, saya dulu menganggap sholat subuh berjamaah itu bukan diutamakan, biasa aja, sama seperti sholat maghrib berjamaah. Jadi kalaupun saya sholat subuh di rumah sendiri, ya baik-baik aja. Karena itu persepsi saya dulu. Lalu begitu saya belajar, ternyata sholat subuh itu sangat dianjurkan berjamaah. Malah sebagian ulama mengatakan itu wajib. Begitu itu diubah, ada antusiasme untuk bangun dan sholat subuh berjamaah. Dan itu alhamdulillah, ternyata lebih mudah. Jadi tidak ada pemaksaan dari luar. Jadi kita sendiri yang mempersepsikan itu lalu berubah pelan-pelan. Tentu tidak langsung otomatis berubah. Perlu ada latihan. Sehingga sholat subuh berjamaah itu menjadi gampang, menjadi mudah. Banyak hal yang lain. Jadi persepsi kita ubah. Nah, termasuk sekarang nih kondisi kita COVID-19. Apa persepsi kita terhadap kondisi sekarang? Apa persepsi kita? Contoh nih, kalau persepsinya sekarang adalah kita susah mencari uang, maka itulah yang akan jadi kenyataan kita. Kalau persepsi kita sekarang susah, semua susah, berarti persepsi itulah yang akan menjadi kenyataan kita. Bagaimana kalau Pasarial 5 menit lagi ya. Ya, bagaimana kalau kita ubah persepsinya? Misalkan kita ubah, ini tantangan bagi saya. Kondisi sekarang, hal baik apa yang bisa saya lakukan dan menghasilkan itu akan berbeda yang muncul di pikiran kita. Baik, nah sebenarnya saya masih ada bahasan ini, cuman saya sampaikan sekilas saja, nanti kita bisa sambil saat diskusi ya. Jadi kalau kita mau berubah, secara teknisnya nih, tadi kan kita bahas secara cara kerja pikiran. Secara teknisnya seperti ini. Yang pertama kita perlu tahu dulu kondisi kita sekarang apa, lalu kita mau jadi seperti apa. Nah, karena tidak mungkin seseorang bisa berubah kalau dia tidak tahu apa yang mau diubah. Betul ya? Nggak mungkin seseorang berubah, dia nggak tahu apa yang mau diubah. Nah, sekarang pastikan dulu kita mau berubah dari apa, dari A menjadi B. Misalkan dari suka kesel kalau jalanan macet, berarti kan kondisi sekarang. Lalu pinginnya apa? Biasa-biasa saja saat jalanan macet. Nah, itu berarti berubah. Nah, sebenarnya prosesnya kita tahu dulu, nggak usah dulu mikir gimana caranya. Itu rumus awalnya. Nah, lalu tahapannya ini. Nah, ini sebenarnya yang biasa kita latihkan saat training. Di kelas training kita akan latih ini satu persatu. Kita akan mengulik ini secara detail. Rumusnya seperti ini, cara kerja pikiran kita. Semua situasi yang terjadi itu di luar kendali kita. Contoh yang tadi saya contohkan, misalkan hujan, macet, COVID, ini kan situasi. Ini situasi namanya. Lalu kita kan juga ingin punya hasil apa dengan kondisi ini. Contoh nih, situasinya COVID-19. Saya ingin kondisinya saya tetap baik-baik saja, misalkan.
Atau misalkan sekarang berat badan 70, pingin hasilnya berat badan 65 misalkan. Nah, situasinya apa? Situasi itu di luar kendali kita. Tahapannya adalah sebenarnya bukan perasaan yang muncul dari sebuah situasi, tetapi yang pertama adalah pikiran. Apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika situasi itu terjadi? Ketika jalanan macet, kita muncul pikiran apa? Ketika muncul pikiran sesuatu, itulah yang melahirkan perasaan tertentu. Waduh, macet. Jadi telat nih. Nah, berarti akan muncul perasaan, waduh, gimana nih telat? Kesel, kecewa, dan lain-lain. Ketika sudah hasilnya muncul perasaan, maka menghasilkan sebuah tindakan. Tindakan inilah yang disebut, misalkan tadi kalau macet kesel, ya ngomel-ngomel. Nah, hasilnya jadi negatif, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini ada tahapan proses kerjanya. Nah, seperti ini cara melakukannya. Ya, ini sebenarnya bukan seminar ini udah sampai kelas training ini. Jadi ada skill yang Anda pelajari dan bisa Bapak Ibu lakukan sendiri. Kalau kita mau mengubah level hasil, contoh nih, ini saya berikan contoh biasanya di pekerjaan. Ada situasi saat ini laporan baru dikerjakan 20%. Lalu saya ingin hasilnya besok laporan selesai. Bagaimana caranya supaya ini terjadi? Bagaimana ini supaya terjadi? Caranya apa? Yang pertama, pertanyaannya sudah ditentukan situasi dan hasil akhir. Cuman ini untuk catatan saja nih, laporan baru dikerjakan sebagian itu salah kalau penulisannya ya. Kalau menentukan situasi dan hasil itu kalimatnya perlu kalimat positif dan spesifik. Kalimat positif dan spesifik. Lalu tahapannya apa? Tahapan kedua apa? Kita pikirkan tindakan apa yang perlu kita lakukan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita perlu meluangkan waktu 2 jam. Nah, ini tindakannya. Kita belum bisa melakukan tindakan ini kalau pikiran perasaan kita belum mendukung itu. Contohnya, malas berarti kan ada perasaan malas. Kenapa muncul perasaan malas? Karena pikirannya belum pas. Makanya perlu langkah ketiga yaitu apa? Tentukan perasaannya, lalu tentukan pikirannya. Nah, sementara karena waktunya terbatas, kita bisa bahas di diskusi. Untuk sementara itu materinya ya. Silakan Teh Yuli. Iya, terima kasih Pak Saryal. Luar materinya buat kita semua ya, setuju Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke tanya jawab. Waktu kita di tempat saya ini jam 11.28. Saya beri waktu 15 menit ya, dari rencana yang tadi sebetulnya sampai 60 menit, sepertinya tidak bisa. Jadi 15 menit dipersilahkan Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya, kesempatan ya. Silakan seperti tadi di tata tertib memberikan tangan, tanda tangan ya di layar. Nanti saya akan pilih Pak Andi dengan Ibu Hedi ya, Pak Andi Andrea dengan Ibu Hedi. Pertama kali Pak Andi dulu, dipersilakan Pak Andi. Tolong Pak Sahril dibuka untuk Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi nggak bisa di-mute, itu yang sudah nggak bisa di-unmute, yang sudah di-unmute Pak Hedi. Bu Hedi. Bu Hedi Pak, Bu Hedi. Ya, silakan Bu Hedi. Silakan Bu Hedi. Silakan Bu Hedi. Setelah itu Pak Rahmat ya. Setelah Bu Hedi Pak Rahmat. Saya dulu. Belum kedengaran Bu. Mute-nya Silakan Ibu sudah dibuka. sudah. Selamat siang Pak Sahril. Selamat siang Bu Hedi. Ya, saya Hedi dari Bandung Pak. Ya. Lembaga khususnya dalam bidang kecantikan. Kadang persepsi tiap orang berbeda itu sudah pasti. Ya. Tetapi ada yang persepsinya itu paling benar. Bagaimana kita menyikapi supaya sama-sama tidak saling menuduh atau saling curiga. Terima kasih Pak. Ya, ditahan dulu ya Pak Saryal. Saya mau dengar dulu dari Pak Rahmat.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmat dari Aceh, Pak. Ya. Izin bertanya, bagaimana membuat pikiran bawah sadar itu bertahan lama? Kadang-kadang misalkan kita sudah men-set bahwa kita mau berpikir positif, tapi itu mungkin hanya dalam 1 minggu atau 2 minggu kita bersemangat, tapi dalam perjalanan kita akan terjadi penurunan semangat. Dan berikutnya, apakah ada perbedaan kalimat positif untuk umur katakanlah anak-anak, remaja maupun dewasa? Itu saja Pak, 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dulu ya, Pak Syahrial. Silahkan Pak. Ya. Pak Syahrial, sudah jelas ya? Saya tidak akan ulang. Betul Bu Hedi, untuk persepsi yang paling benar, sebenarnya tidak ada persepsi yang paling benar. Karena persepsi kan tergantung masing-masing orang. Artinya yang pertama ketika kita tahu tentang persepsi, kita menghargai persepsi orang. Tidak ngotot mepingin persepsi kita. Itu yang pertama. Jadi tidak ada persepsi yang paling benar. Karena persepsi itu betul-betul penilaian dari cara kita berpikir. Yang benar itu faktanya, realita itu yang paling benar. Nah, jadi persepsi itu tidak ada yang paling benar. Lalu kita menghargai persepsi orang. Kemudian kalau ada orang yang tidak menghargai persepsi kita, ya kita yang menghargai persepsi dia. Jadi tidak perlu ngotot. Nah, yang paling bagus kalau di sebuah tim, di sebuah organisasi atau tim, itu ada yang biasa kita menyebut istilah menyamakan persepsi. Nah, itu perlu dilakukan. Caranya bagaimana? Itu yang biasa dilakukan dengan fokus group discussion, sharing knowledge, diskusi, rapat, membahas semua apa pikiran-pikiran dari teman-teman. Nah, itu yang paling bagus dilakukan. Yaitu apa? Ngumpul, sharing, menurut saya begini, menurut dia begitu, menurut ini begitu. Nah, setelah semuanya ketahuan, oh persepsi dia begini, persepsi yang lain begitu. Lalu kita memutuskan atau menyimpulkan mana yang mau dijadikan persepsi bareng-bareng. Atau mana yang mau dijadikan persepsi kita semua. Contohnya tentang sebuah produk, kita persepsikan ini, atau sebuah cara, kita persepsikan begini, begini, begini. A, B, C, persepsinya. Berarti kita semua sama. Jadi kita melepaskan persepsi kita personal, kita jadikan sebuah persepsi bareng-bareng. Sebenarnya dalam organisasi sudah ada itu yang biasa disebut dengan visi misi, kemudian ada tujuan sebuah kegiatan dan lain-lain. Cuma biasanya itu hanya tertulis, tidak masuk ke dalam pikiran kita. Hanya tertulis saja, ya udah. Dan yang lebih banyak terjadi juga adalah persepsi owner atau persepsi pimpinan. Tidak sampai ke persepsi anggotanya, karena tidak dikomunikasikan. Nah, itu yang perlu kita bangun, Bu Hedi ya. Jadi komunikasi personal, komunikasi secara tim. Jadi kita bisa tahu, karena bagaimana kita tahu persepsi orang lain? Dengan cara kita bertanya. Bertanya, dia mengungkapkan apa adanya. Nah, itu akan ketahuan persepsinya. Begitu Bu Hedi ya? Ya, terima kasih Pak. Nah, Bang Rahmat nih, salam dari Aceh. Bawah sadar itu bagaimana bertahan lama? Sama seperti yang tahapan 1, 2, 3, 4 tadi, Bang Rahmat. Kalau mau otomatis bawah sadarnya bertahan lama, perlu dilatih. Orang yang sudah nyetir saja bertahun-tahun, setahun nggak nyetir kagok lagi. Nah, jadi bawah sadar kita juga sama. Nah, kalau tidak dilatih, dia akan terpendam sampai paling bawah. Ketika mau diakses, kan sudah susah ngaksesnya. Karena sudah sangat lama nggak dipakai. Contoh, mungkin teman-teman pernah belajar sebuah aplikasi komputer misalkan, pernah belajar PowerPoint, lalu nggak pernah dipakai PowerPoint-nya, ya pasti akan mengendap ilmunya, sehingga ketika diakses, kita mau belajar PowerPoint lagi, itu agak berat. Artinya ya dia akan mengendap, makanya perlu dilatih. Tinggal kita pilih mana yang perlu kita latih, mana yang tidak. Biar bertahan lama ya. Dan mengenai kalimat positif, selama seorang anak sudah paham kalimat, berarti sudah bisa digunakan. Anak saya sekarang umurnya baru kemarin 6 tahun. Sejak umur 4 tahun sudah kita biasakan. Misalkan ketika dia ngomong, Kak,
Aljam nggak suka ini. Nah, itu kan kalimatnya nggak suka ini. Kita langsung balik. Aljam nggak usah ngomong nggak suka ini. Aljam sukanya apa? Nah, itu bisa. Selama si anak sudah paham kalimat, berarti bisa digunakan. Kalimat positif itu sudah bisa kita tanamkan ke seorang anak. Tapi kalau dia sudah paham kalimatnya ya, Bang Rahmat ya. Kalau dia belum paham, jangan dipaksakan. Biar saja dia bertumbuh alami dulu, sambil pelan-pelan kita arahkan. Gitu Bang Rahmat. Ya, terima kasih Bang. Baik, Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya? Masih dari tangannya Pak Andi sih di sini, cuman nggak bisa di unmute ya, Pak Sahrial. Saya di unmute. Ya, maaf ya Pak Andi. Ada lagi Bapak Ibu? Tulisannya di chat, bisa ditulis di chat Teh Yuli. Ya, Pak Andi boleh di chat Pak Andi kalau ada pertanyaan. Sepertinya tidak menulis, Pak. Ya, ada beberapa permintaan materi nanti Pak Sahrial. Boleh, saya sampaikan ke Teh Yuli ya. Nanti boleh dibagikan ke... Betul. Ini ada yang baru join juga nih. Baik Bapak Ibu, masih adakah saya beri kesempatan? Atau jika ada yang perlu diulas lagi Pak Sahrial, 5 menit mungkin bisa disampaikan dulu. Saya tambahkan contohnya nih. Nah, contohnya ini yang paling sering di para ibu-ibu. Bapak-bapak bisa ada tolong juga. Dibesarkan lagi Pak. Nah, ini kurang besar ya? Sudah, ya, cukup. Ya, cukup ini nah, ini cocok contohnya dengan materi saya nih. Ya, ini kalau contohnya kita mau turun berat badan. Saya melakukan ini karena saya tahun lalu sempat 85, itu sudah lebih banget 85, lalu saya normalnya 75. Nah, ini saya tuliskan apa yang saya lakukan. Jadi yang pertama kita tentukan dulu situasinya, berat badan 82. Kita tentukan pinginnya apa. Kan banyak orang, saya pengen turun berat badan. Itu nggak jelas. Turun berat badan itu seperti apa. Turun 1 gram pun sudah berhasil berarti. Kalau hanya pengen turun berat badan. Sama seperti orang, saya pengen kaya, saya pengen lebih kaya. Kita kasih aja uang Rp1.000, pasti dia sudah tambah kaya. Oke? Nah, karena tidak jelas maunya apa. Nah, jadi kita tentukan hasilnya berapa. Oke, lalu apa? Kita tentukan untuk bisa berat badan 75, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Tindakannya apa? Nah, tindakan yang pertama ditanya, yaitu apa? Saya sudah cari referensinya yang paling saya bisa adalah berhenti makan sebelum jam 6 sore. Artinya malam nggak makan. Karena kalau banyak tindakan yang lain, bahkan tindakannya nggak makan nasi, diet, macam-macam tuh. Nah, nggak sanggup saya. Kalau diet ini saya nggak mau. Nah, saya pingin tetap normal, tetapi malam saya tidak makan lagi. Artinya makan ini konteks orang Indonesia ya. Makan itu berarti makan berat. Makan nasi, segala macam. Nanti kalau saya tidak makan nasi, kalau lapar, pasti akan cari gantinya. Buah, sayur, dan lain-lain. Nah, tindakannya saya buat berhenti makan sebelum jam 6. Nah, apa pikiran dan perasaan yang harus muncul dalam diri saya supaya tindakan itu berhasil? Caranya adalah saya munculkan perasaan cukup. Agar muncul perasaan cukup, maka saya harus punya cara pikirnya apa? Saya sudah makan seharian, sudah cukup, sekarang saatnya berhenti. Kalimat inilah yang saya ulang-ulang dalam pikiran saya. Kalimat ini saya ulang-ulang. Cukup, begitu udah sore, udah cukup, saya nggak akan makan lagi. Akhirnya muncul perasaan cukup, akhirnya berhenti makan mulai jam 6. Dalam waktu 2 minggu, nggak nyampe 3 minggu, berat badan saya turun, jadi 75. Nah, ini ternyata benar, karena nggak makan malam itu efeknya luar biasa. Khususnya nggak makan nasi ya, nggak makan berat. Ganti dengan buah, sayur. Keren banget. Itu saya boleh sharing, Pak? Boleh, silakan. Nyambung nih, di pikiran, kebetulan saya juga berat badan awal 82, sekarang 65 loh, Pak. Oh. Itu 3 bulan, ya.
pikiran, jadi pertama itu di pikiran, saya selalu setting bahwa saya bisa, saya sehat, saya cinta diri saya. Gitu. Jadi, betul itu tadi setuju. Jadi perasaan saya cukup dan happy, begitu. Dan saya pasti bisa. Ah, itu Pak. Sebelum lanjut Pak, ada pertanyaan yang sudah di chat. Saya akan bacakan ya dari Pak Andi tadi. Dari Pak Andi. Ini nanti kita akan berakhir di 11.45 sebelum terakhir ditutup oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Ali Badarudin. Jadi masih ada waktu ini. Dari Pak Andi, bagaimana membuat seimbang antara mata, pikiran, dan hati? Bisakah kita menselaraskan itu? Itu ya yang pertama. Yang kedua, sebentar Pak, saya akan bacakan. Yang kedua, Pak Saryal izin bertanya mengenai faktor eksternal, lingkungan. Pada saat kita sedang berusaha merubah persepsi kita, sebesar apa faktor lingkungan bisa mempengaruhi? Selanjutnya, bagaimana kita melakukan usaha merubah persepsi kita ke arah yang lebih baik pada saat lingkungan tidak mendukung? Terima kasih. 2 pertanyaan Pak, dipersilakan. Cukup saya rasa waktunya. Baik. Terima kasih Pak Andi. Yang pertama nih, antara mata, pikiran, dan hati. Bisakah kita selaraskan menjadi seimbang? Jadi prosesnya adalah bukan seimbang sebenarnya, tetapi menyelaraskan, betul. Jadi menyelaraskan itu bukan menjadi seimbang. Jadi yang pertama, kalau antara mata itu artinya apa yang kita lihat ya. Kalau apa yang kita lihat itu kan eksternal. Nah, apa yang kita lihat eksternal. Yang menentukan sebenarnya bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita pikirkan. Nah, itu yang pertama, yang paling menentukan. Kalau perasaan, otomatis, kalau perasaan itu konteks mungkin hati ya. Kalau di kita biasanya menyebutnya hati. Galau, itu kan semua ada hati katanya. Itu perasaan. Kalau perasaan, dia ngikut apa yang kita pikirkan. Saya ketemu Teh Yuli, pikiran saya sedang baik. Saya memikirkan Teh Yuli itu baik, orangnya baik. Pasti perasaan saya akan baik. Tapi kalau saya sedang memikirkan Teh Yuli, ini Teh Yuli ini nggak benar, ya, segala macam. Pasti perasaan saya akan juga nggak nyaman. Nah, jadi, pikiran yang menentukan akan lahir sebuah perasaan. Kalau kita memikirkan seseorang, bahwa dia baik, dia cantik, segala macam, dia itu sangat berjasa pada saya, pasti perasaan kita juga akan kagum, akan hormat, akan nurut gitu. Nah, jadi yang menentukan sebenarnya bukan pada apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita pikirkan. Itu yang paling dasar pertama. Setelah apa yang kita pikirkan, maka akan lahir apa yang kita rasakan. Kalau mau dijadikan selaras, mulailah berpikir yang baik, supaya muncul perasaan yang baik. Apapun yang kita lihat sebenarnya akan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Itu Pak Andi ya. Kemudian dari Bu Mia, mengenai faktor eksternal. Sebenarnya kalau konsepnya ilmu pikiran ini, apapun kondisi eksternal itu tidak akan mempengaruhi kita. Kalau kita sendiri yang mengelola pikiran. Artinya mengelola pikiran itu kita sendiri yang mengatur pikiran kita. Apapun eksternalnya itu tidak akan mempengaruhi. Saya yang ngontrol pikiran saya. Saya ngelihat apapun, saya yang ngatur. Kalau kita sudah punya keahlian seperti itu. Tapi kalau kita belum punya keahlian, keterampilan mengelola pikiran, maka yang paling bagus disarankan apa? Ya, jaga lingkungan Anda. Bertemanlah dengan orang baik. Apalagi, bergaullah dengan orang-orang yang mendukung Anda. Kenapa? Kita belum mampu mengelola pikiran kita. Tapi kalau sudah mampu mengelola pikiran kita, mau siapapun, apapun, bagaimanapun kondisi lingkungan, seharusnya nggak akan berpengaruh. Karena semuanya gimana saya. Makanya dalam kalimat yang biasa kita sering, saya, para trainer-trainer NLP sering menyebut, jadilah tuan atas pikiran Anda sendiri. Jadilah master atau tuan atas pikiran Anda sendiri. Jadi jangan mau Anda diperbudak oleh pikiran Anda sendiri. Artinya apa? Pikiran yang punya kita, saya yang punya, saya yang atur, saya yang kendalikan. Jangan dibalik. Bawah sadar kita yang mengendalikan kita. Nah, itu yang akan dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi yang paling bagus adalah mulailah melatih untuk mengatur pikiran kita sendiri dengan cara apa? Mulailah berpikir, melihat, atau berteman, boleh dengan siapapun,
tapi tetap kontrol ada di saya yang punya pikiran kita. Usaha merubah persepsi yang lebih baik saat lingkungan tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kalau kita yang mengatur pikiran kita. Saya tinggal di sebuah rumah yang lingkungannya juga nggak terlalu baik, tapi saya sendiri yang mengatur. Saya berhubungan baik biasa-biasa saja, tidak perlu ikut-ikutan nongkrong, tidak perlu ikutan sampai akrab, tapi baik-baik saja. Nah, jadi semua kita yang mengatur. Itu ya. Itu teh. Ya, atau boleh dibalik tadi Pak. Tadi kata Pak Sahrial mengatakan bahwa sebetulnya pengaruh eksternal itu tidak akan mempengaruhi gitu ya. Tetapi kalau kita belum ahli untuk seperti itu, kita perlu mengelola pikiran kita, jaga lingkungan yang tidak baik, kita bergaul dengan lingkungan baik, atau perlu ditambahkan juga mungkin Pak, kita lebih memaparkan diri kepada lingkungan yang positif itu, contohnya kegiatan-kegiatan keagamaan, atau membaca yang berkaitan dengan kitab suci masing-masing, begitu mungkin ya Pak Sahrial, bisa seperti itu ya? Ya, bisa ya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak juga untuk Pak Sahrial, narasumber kita. Tepuk tangan boleh pakai raise hand di situ atau gini-gini boleh ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Pak Sahrial, luar biasa materinya. Semoga kita bisa memanfaatkan materi ini untuk merespon terhadap lingkungan yang saat ini sepertinya tidak bersahabat. Tapi seperti tadi kata Pak Sahrial, kitalah tuan atas pikiran kita. Jadi kita yang menentukan mau dibawa kemana, langkah kita, tujuan kita, hasilnya mau sampai di mana, kita sendiri yang menentukan. Terima kasih banyak Pak Sahrial. Selanjutnya, ini yang tidak kalah penting, kami mau serahkan penutupan ini kepada Ketua Umum DPP Forum PLKP, kepada Bapak Ali Badarudin, kami persilahkan. Silahkan Pak, untuk menutup acara ini. Masih ada nggak di ruangan? Kayaknya Pak Ali nggak ada, Pak Zul. Oke, kalau tidak ada, saya mau melaporkan dulu kepada Pak. Ya, saya mau melaporkan dulu kepada Pak Sekjen bahwa acara kita diikuti oleh 174 peserta tadi yang saya catat tertinggi, dan ya di menit ke 11.45 itu masih ada 2 orang yang baru gabung ya. Jadi nanti Bapak Ibu di lain kesempatan kita berusaha untuk on time. Jadi pada waktu jam 10 kita tadi berusaha toleransi 10 menit. Jadi yang 11.45 baru join itu pastinya sudah tinggal closing ya, closing. Dan untuk penutupan ini saya serahkan kepada Pak Zulkifli, Pak Sekjen kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sahrial, Mbak Yuli atas seri ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mengelola lembaga, dalam rumah tangga, maupun dimanapun ada karena ilmu yang disampaikan Pak Sahrial ini adalah kebutuhan sehari-hari yang digeluti oleh manusia. Sepanjang dia masih hidup di atas permukaan bumi Tuhan ini, selalu kita memikirkan tentang alam sadar kita ini bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk seluruh para peserta, kita nanti akan bertemu kembali pada hari Senin ya. Hari Senin nanti adalah materi tentang public speaking. Ini oleh Bu Dr. Sekjen DPP PLKP, memang beliau hari-hari di lembaganya mengelola tentang public speaking. Juga teman-teman kita hari-hari juga selalu berbicara di hadapan murid, kita jadi pengajar dan segala macam, bagaimana tentang mekanisme dalam hal berkomunikasi. Dan nanti kita akan ketemu pada hari Senin dengan Bu Revita. Baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada host kita, Pak Sahrial.
Langsung aja ditutup dulu. Oke, ya udah langsung aja buka dan mod semuanya gitu ya. Oke, baik kawan-kawan, Ya. sedikit pengumuman dari saya. Ini rekaman ini bisa dilihat di YouTube. Bisa diketik browsing aja di YouTube dengan mengetik DPP FP LKP. Nanti akan keluar beberapa rekaman-rekaman dari pertama kita seminar sampai hari ini, nanti akan nampak di situ. Terima kasih. Saya host mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semuanya dari Alfa Bank Semarang, terima kasih semuanya. Ini mau mana sih? Ya Pak Jul untuk tenaga umum dapat saya baca. Tak kawinin nih ya Allah nanti. Direkam ulang. Kita pakai rekaman nggak sih? Itu loh, yang kita bikin itu loh. Maksudnya Vicon itu loh. Kita bikin pakai suara enggak? Harus pakai itu apa namanya? Mic itu. Enggak aneh. Coba ini tinggal sedikit. Nanti kan bisa untuk anak itu. Terima kasih. Ya, dua ya. Memberikan istirahat. Terima kasih.